30 juta ini bukan per episode kalau dia main sinetron, main film, dan lain-lain. Berbeda, 30 juta ini harga per malam. Uniknya, sosial media dari Cassandra Angelly ini sebelum dia tertangkap oleh Polda Metro Jaya, baik Instagram maupun TikTok itu sudah berkali-kali di-ban. Dinyatakan sebagai tersangka, ya. Apakah akan berdampak terhadap karirnya sebagai selebritis? Cassandra Angelly, ya. Cassandra Angelly, saya melihat jauh ke depan dampak dari profesi sampingannya tersebut ini akan sangat buruk terhadap kehidupan pribadinya. Hai para netizen, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Hart Gumai, di Ramalan Asik Melihat Dari Mata Batin. Ya, episode kali ini saya akan mengajak kalian untuk membahas tentang yang lagi ramai diperbincangkan belakangan ini, viral di mana-mana. Ya, sosok selebritis wanita cantik, ya, yang belakangan katanya harganya senilai 30 juta. Tapi 30 juta ini bukan per episode kalau dia main sinetron, main film, dan lain-lain. Berbeda, 30 juta ini harga per malam. Kalau ingin katakanlah menyewa sosok selebritis yang satu ini, ya, Cassandra Angelly. Nah, para netizen pasti saya yakin semua sudah tahu, ya, pernah melihat, pernah membaca, karena ramai di mana-mana sosial media, media online, dan lain-lain, pemberitaan tentang wanita cantik yang satu ini, Cassandra Angelly, ya, dikabarkan tertangkap basah di salah satu hotel mewah di Jakarta Pusat oleh tim Polda Metro Jaya, ya. Dan setelah diusut, Cassandra Angelly terbukti melakukan kasus prostitusi atau jual diri senilai 30 juta rupiah. Nah, para netizen, ya, selebritis cantik yang satu ini tidak banyak orang menyangka kalau ternyata selain profesinya sebagai selebritis, dia juga berprofesi sebagai wanita malam. Ya, oke. Saya informasikan sedikit informasi untuk profil dari Cassandra Angelly. Ya, selebritis cantik yang satu ini biasa dipanggil Casey. Umurnya baru 24 tahun. Kelahiran tahun 1996, ya, dan profesinya sebagai selebritis. Uniknya, sosial media dari Cassandra Angelly ini sebelum dia tertangkap oleh Polda Metro Jaya, baik Instagram maupun TikTok itu sudah berkali-kali di-ban, ya, berkali-kali di-hack, ya, baik itu dari orang lain maupun dari sistem, ya, atau apa ya, semacam katakanlah administrator dari pusat, ya, dari sosial media tersebut. Itu sudah berkali-kali. Ini pemberitaan yang saya lansir dari media online. Nah, sekarang, ya, kita akan melihat seperti apa kehidupan dari sosok Cassandra Angelly, ya, pemain sinetron. Sinetronnya cukup terkenal, ya, sempat viral juga, ya. Bagaimana kehidupannya ke depan, ya, setelah terkena kasus yang satu ini, ya, setelah dia dinyatakan sebagai tersangka, ya, apakah akan berdampak terhadap karirnya sebagai selebritis, ya. Dan kita juga melihat sebenarnya ada motif apa di balik kasus tersebut. Apakah memang Cassandra Angelly kekurangan uang, ya, mungkin kurang dari sisi finansial perekonomiannya. Langsung saja dengan metode kartu tarot, ya, saya akan melihat dari mata batin, ya, Cassandra Angelly. Para netizen, seperti biasa, saya akan mengambil satu kartu pertama untuk Cassandra Angelly, ya. Di sebelah sini ada kartu Temperance, ya. Terlihat sosok wanita,
ya, yang sedang menuangkan air dari sisi kanan ke sisi kiri. Ya. Lalu terlihat di sini, ya, secara visual sosok wanita ini dikelilingi banyak sekali tanaman dan dia berdiri di atas batu yang mana di sekitaran batu ini banyak sekali air, ya, yang menggenang. Ya. Saya mengartikan, saya melihat, ya, Cassandra Angeli. Ya. Pertama, sosok wanita cantik yang satu ini tidak sama sekali kekurangan dalam perekonomian. Ya. Saya melihat dari penerawangan saya, ya, sama sekali tidak ada permasalahan dalam perekonomian finansialnya. Ya. Hanya saja di sini ada satu kartu, ya, yang secara tidak sengaja terbuka juga. Ada kartu Nine of Cups, ya, ada Nine of Cups. Ada sosok laki-laki, ya, yang selalu mengikuti sosok Cassandra Angeli. Ya. Dari kartu yang kedua, saya mencoba melihat, menerawang lebih jauh. Ya. Saya bisa nyatakan di sini Cassandra Angeli tidak kekurangan secara finansial, ya, sebelum-sebelumnya, namun memang ada sosok laki-laki yang menjerumuskan. Terlintas di bayangan saya laki-laki ini dengan sengaja, ya, mengarahkan, mengajak, ya, menjerumuskan. Dan sosok Cassandra Angeli ini sosok wanita yang gampang ikut-ikut, gampang terikut arus, ya. Akhirnya gampang terjerumus, ya. Karena lifestyle, gaya hidup, pergaulan, ya, dan lain-lain di dunia entertainment, ya, yang tidak bisa dipungkiri penuh dengan dunia gemerlap dan dunia malam, ya. Jadi kesimpulannya di sini memang ada sosok laki-laki yang saya lihat di sini yang dengan sengaja dari awal menjerumuskan Cassandra Angeli, ya. Ya. Menjerumuskan Cassandra Angeli. Oke. Para netizen, dari kartu kedua tersebut saya informasikan juga, ya, Cassandra Angeli ini ketika tertangkap di hotel mewah di daerah Jakarta Pusat ini juga didampingi 3 orang laki-laki, ya. Yang pertama berinisial KK, ada juga yang berinisial R dan berinisial A. Ketiganya laki-laki dan bisa disebut 3 laki-laki tersebut adalah mucikari, ya, yang menjual dari Cassandra Angeli tersebut, ya. Dan uniknya lagi, ya, saya informasikan juga ketiga laki-laki ini berumuran masih sangat muda, ya. Ada yang 26 tahun, 24 tahun, dan kalau tidak salah yang terakhir 25 tahun, ya. Masih sangat muda namun profesinya mucikari. Inilah sosok yang menjerumuskan Cassandra Angeli, dan ini menjadi catatan juga, ya, baik ini Cassandra Angeli, ya, di sekitarnya maupun para netizen di sana, pilihlah pergaulan yang benar, ya. Oke, lanjut, ya. Saya diarahkan di sebelah kanan saya, ya. Saya mengambil satu kartu, ya. Berikutnya ada kartu Five of Cups, ya. Five of Cups, sosok manusia berjubah hitam, ya. Di langit yang terang, ya. Di area pegunungan indah, ya. Namun terlihat di sini kehidupannya kelam. Kehidupannya gelap, ya. Cassandra Angeli, ya. Cassandra Angeli, saya melihat jauh ke depan dampak dari profesi sampingannya tersebut ini akan sangat buruk terhadap kehidupan pribadinya dan terhadap karirnya, ya. Cassandra Angeli, saya melihat karirnya akan merosot, akan jatuh jauh di depan sana, ya. Saya melihat di penerawangan saya, hilang sudah apa yang sudah dibangun, hilang sudah apa yang sudah dicapai, ya. Hilang sudah apa yang sudah diusahakan selama ini di dunia karir, ya. Cassandra Angeli, ya. Tetapi ingat, untuk Cassandra Angeli dan para netizen di luar sana, saat ini masih punya waktu untuk merubah segalanya, ya. Jadi kalau ingin berubah silakan, kalau tidak jatuh yang kau dapatkan, ya.
Di kartu kedua, saya diarahkan di sebelah kiri saya. Saya mengambil di sini ada Queen of Swords. Ya. Queen of Swords. Saya melihat di sini sosok perempuan, Cassandra Angeli. Ya. Cassandra Angeli ini memiliki bisa saya katakan pergaulan yang cukup bebas. Ya. Pergaulan yang cukup lepas, ya. Lepas kendali, lepas kontrol. Ya. Terlihat di sini sosok perempuan yang sedang duduk, ya, memegang swords atau pedang, ya, queen. Ya. Namun ini bukan mengartikan seorang ratu yang bahagia atau ratu yang mempunyai kuasa, tetapi di penglihatan saya, ya, di penerangan saya, sosok perempuan ini, Cassandra Angeli, ya, sudah sangat jauh dari batasan pergaulan. Ya. Ada hal-hal lain selain dunia prostitusi yang dia geluti sebagai sampingan pekerjaan, tetapi juga ada hal lain, ya, yang juga berbahaya. Ya. Apa yang saya ucapkan biasanya terjadi. Ya. Kadang terjadi, kadang tertutupi. Ya. Aib manusia bisa tertutupi kalau misalkan dia berusaha untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan bertobat. Tetapi saya melihat di sini selain kasus prostitusi ada hal lain. Maka untuk Cassandra Angeli, ya, hati-hati, ya. Masih di tahun ini 2022, ya, saat ini masih Januari, ya. Harus berhati-hati karena selain kasus prostitusi, ya, saya melihat ada hal lain yang buruk, ya. Ada hal lain yang masih terjadi, ya, ke depannya, ya, apabila Cassandra Angeli benar-benar tidak bisa menjaga diri atau lepas kontrol. Ya. Saat ini Cassandra Angeli masih sebagai tersangka. Ya. Mungkin bisa kita katakan terkadang manusia kalau belum terjerumus benar-benar masuk dalam jeruji masih bisa berleha-leha, lupa diri. Namun saya lihat dalam hitungan 7-8 bulan ke depan, ya, Cassandra Angeli bisa terkena kasus kembali yang berbeda, bukan prostitusi tapi kasus lain yang melanggar hukum. Ya. Jadi hati-hati. Ini diakibatkan dari kartu yang saya lihat tersebut di Queen of Swords. Ya. Pergaulan yang sangat bebas. Ya. Oke. Para netizen, ini juga peringatan, ya, reminder untuk kita semua, untuk saya dan untuk kalian juga, ya. Di kartu berikutnya saya akan ambil di kartu di bagian tengah. Di sini, ya, ada satu kartu yang saya ambil. Di sini ada Two of Swords. Ya. Saya melihat ada Cassandra Angeli. Ya. Seperti yang saya sampaikan di awal dan yang terakhir barusan, ya, sebenarnya Cassandra Angeli sudah tahu, ya, sudah sangat tahu hal-hal apa yang sudah dia lakukan, hal-hal apa yang sudah dia kerjakan itu salah. Ya. Namun Cassandra Angeli tetap dengan sengaja, ya. Saya melihat ini ada kesengajaan yang dia lakukan sehingga terjerat kasus prostitusi tersebut. Ya. Kalau kita bicara tentang mental psikis manusia, ya, mental psikis manusia terkadang sedikit terganggu, ya. Namun saya tidak bilang penyakit kejiwaan, tidak, ya. Terkadang ada terganggu dikarenakan pertama, ya, basic keluarga, ya, background family. Kedua, pergaulan, ya, pengaruh ikut-ikutan. Dan ketiga, bahan atau ya katakanlah zat-zat terlarang, ya, yang juga tentunya dilarang oleh norma agama serta aturan-aturan negara. Ya.
Nah, karena hal tersebut saya melihat ada kesengajaan ya lepas kontrol di luar kendali sehingga terjadilah hal tersebut, tertangkap basah ya, dan katanya senilai 30 juta rupiah. Oke. Para netizen, episode kali ini cukup dari saya ya. Apapun itu, apa yang sudah saya sampaikan, saya ramal dan saya terawang, ini hanya sebuah misteri kehidupan. Ya, semua bisa benar, semua bisa salah. Ya, apapun itu kalian terserah, boleh percaya dan boleh tidak, serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, yang pasti saya melihat ke depannya, ya Cassandra Angeli harus berhati-hati karena masih ada permasalahan, musibah yang sedang menunggunya di depan. Ya. Episode kali ini cukup dari saya. Ya. Saya akan kembali lagi di episode berikutnya di Ramalan Asik Melihat dari Mata Batin, ramalan selebritis terupdate dan terviral. Saya, Hat Gumai, undur diri dan sampai jumpa.